Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 8. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang apa ya? Ada yang tahu tidak? Ada yang sudah baca semalam? Apa udah yang pernah menyiapkan materi apa aja yang mau disampaikan di pelajaran PAI gitu kan? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bisa kalian lihat di sini ada bacaan doa sebelum belajar. Yuk, angkatkan tangan kita bersama-sama belajar dengan berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang sholat sunnah berjamaah. Nah, sholat sunnah berjamaah ya, ingat. Berarti sholat sunnah berjamaah itu sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama yang terdiri dari imam dan makmum. Dan untuk pelaksanaannya, karena ini berjamaah, otomatis sholat sunnahnya itu bukan sendirian dikerjakannya, tapi berjamaah. Dan pelaksanaan ini memang benar-benar berjamaah ya anak-anak. Nah, untuk membahas materi lebih dalam, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa kalian lihat di sini. Yang pertama ya, memahami pengertian sholat sunnah berjamaah. Yang kedua, memahami ketentuan dan macam-macam sholat sunnah berjamaah. Yang ketiga, mengetahui tata cara sholat sunnah berjamaah. Baik, langsung saja untuk materinya. Yang pertama, di sini ada materi tentang sholat sunnah berjamaah, yang mana sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama terdiri dari imam dan makmum. Ya anak-anakku. Nah, untuk sholat sunnah berjamaah di sini hukumnya sunnah ya, tetapi ada yang sunnah muakkad juga yang sangat dianjurkan. Nah, ada apa saja? Aku semuanya, lanjut ya. Untuk yang pertama tadi udah dijelaskan tentang sholat sunnah berjamaah. Kemudian yang kedua ada macam-macam sholat sunnah berjamaah. Di sini Ibu hanya membahas 5 saja. Ada apa saja? Yang pertama ada sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf atau gerhana matahari. Yang ketiga sholat khusuf gerhana bulan, dan yang terakhir sholat istisqa. Nah, itulah 5 macam sholat sunnah berjamaah yang akan kita bahas untuk kali ini. Nah, langsung saja. Yang pertama ada sholat Idul Fitri. Ayo, ini namanya udah gak asing ya, sudah biasa kalian dengarkan atau bahkan sudah kalian biasa kerjakan setiap tahun. Yang mana sholat Idul Fitri itu ya sholat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat secara bersama-sama ya, yang terdiri dari imam dan makmum. Yang pelaksananya itu setelah kita menyelesaikan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, tepatnya di tanggal 1 Syawal ya anak-anak. Nah, yang mana hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Maka hendaknya kalian mengikuti ibadah sholat Idul Fitri ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya itu tadi ya tanggal 1 Syawal. Untuk sholat Idul Fitri, tata caranya bisa kalian lihat ya di layar. Tata cara sholat Idul Fitri, pastinya yang pertama niat. Semua itu tergantung niat, dan semua sholat itu pasti diawali dengan niat. Adapun niat dari sholat Idul Fitri ialah, bisa kalian lihat di sini, dibacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usholi sunnatan li'idul fitri raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nah, itu dia niat sholat Idul Fitri. Bisa dilihat dengan baik ya, diingat-ingat, jangan sampai lupa, oke? Nah, kemudian untuk pelaksanaan tata caranya sebenarnya sama dengan sholat-sholat pada umumnya, sholat yang lain juga. Ibu hanya membahas apa sih perbedaan dari sholat Idul Fitri dengan sholat yang lain. Yang pertama, untuk sholat Idul Fitri itu di rakaat pertama itu setelah kalian mengikuti imam membaca doa iftitah, nah maka setelah itu kalian melakukan takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itulah takbir sebanyak 7 kali. Di sela-sela sunnah, di sela-sela kita menunggu imam mengucapkan takbir kembali, kita disunahkan untuk membaca tasbih ya, bisa kalian. Kemudian
kemudian pada saat selesai takbir 7 kali, kan nanti akan membacakan surat Al-Fatihah ya. Setelah baca surat Al-Fatihah, baca surat lain. Nah, untuk suratnya itu disunahkan ya, diutamakan lah membaca surat Al-Qaf atau surat Al-A'la. Nah, itu lebih baik ya diutamakan, pilih salah satu surat itu. Kita kan masih mengikuti imam ya. Nah, kemudian untuk rakaat keduanya, kalau tadi rakaat pertama 7 kali takbir, sama. Setelah kita bangun dari sujud rakaat pertama, kita bangun melakukan takbir sebanyak 5 kali ya anak-anak. Dan nanti setelah takbir 5 kali baca surat Al-Fatihah, membaca suratnya itu diutamakannya surat Al-Qaf, Al-Qamar dan Al-Ghasyiyah. Nah, setelah itu, setelah rangkaian selesai ruku, kemudian i'tidal, sujud, ya nanti salam. Setelah salam nanti ada khutbah 2 kali, khutbah di hari kemenangan, hari yang kita tunggu-tunggu setelah kita sebulan penuhnya melawan hawa nafsu kita ya. Itulah beberapa pengertian, penjelasan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Selanjutnya ada apa lagi yang kedua? Ada sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Adha ini biasanya identik dengan apa ya? Kurban, betul. Kemudian haji, ya ibadah haji. Terus apa lagi? Kambing, ya kambing untuk berkurban. Nah, untuk sholat Idul Adha ini sama ya, pelaksananya berjamaah. Dan sholat Idul Adha ini sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada bulan Dzulhijjah. Tepatnya di tanggal 10 ya. Nah, kemudian itu bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji ya, ibadah haji, sehingga kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, nah kita disunahkan sunnah muakkad ya untuk melaksanakan sholat Idul Adha ya. Paham ya anak-anak? Ingat-ingat 10 Dzulhijjah. Kemudian tata caranya itu sebenarnya sama dengan sholat Idul Fitri. Ibu yang membedakan itu hanya satu, yaitu di niat. Semua sama, yang takbir pertamanya rakaat pertama 7, kemudian rakaat kedua 5, itu semua sama ya. Hanya di niat saja. Nah, jadi ibu hanya memberikan niat sholat Idul Adha saja. Sudah lihat niatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Washolli sunnatal li'idil adha raka'ataini mustaqbil kiblati ada makmumat lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, anak-anakku, itulah beberapa penjelasan tentang rangkaian dari sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Selanjutnya yang ketiga ada apa tadi? Ada sholat kusuf, pakai K ya. Kusuf apa? Gerhana matahari. Berarti sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada datangnya gerhana matahari. Yang mana pelaksanaannya itu dari mulai datangnya gerhana sampai sampai bulan itu kembali utuh seperti semula sebelum datangnya gerhana. Kemudian nanti untuk pelaksanaan sholat kusuf gerhana matahari itu, salah satu jamaahnya itu akan menjadi seorang muezzin, yaitu memanggil para masyarakat untuk melaksanakan sholat kusuf, menyerukan panggilan sholat anak-anak. Nah, kemudian untuk sholat gerhana matahari itu ada beberapa juga yang berbeda dari tata caranya. Yang pastinya niat ya, niat pasti berbeda. Kita bisa lihat di sini niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Washolli sunnatal kusufi syamsi raka'ataini mustaqbil qiblati adaan lillahi makmuman lillahi ta'ala. Ada makmuman lillahi ta'ala, karena berjamaah ya anak-anak. Itu niatnya. Kemudian nanti karena ada 2 rakaat, setiap rakaatnya berarti rakaat pertama nanti membaca surat Al-Fatihahnya 2 kali. Rakaat keduanya juga 2 kali. Jadi totalnya 2 rakaat itu 4 bacaan surat Al-Fatihah. Paham ya? Udah ada tulisannya di sini. Kemudian ada apa lagi? Setiap sholat, setiap rakaat itu, setiap rakaat 2 kali ruku. Setiap rakaat 2 kali ruku. Nah, yang mana rukunya itu panjang, memperbanyak bacaan tasbih. Biasanya kita kan kalau misalkan sholat kan rukunya cuma 1 kali, tapi ini 2 kali. Jadi surat Al-Fatihahnya 2 kali, rukunya 2 kali. Itu setiap rakaat ya. Kemudian ada apa lagi? Sujud yang terakhir. Berarti sujud di rakaat yang kedua itu dianjurkan banyak istighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir nanti akan ada khutbah, yang mana khutbah ini menjelaskan tentang gerhana matahari. Yang mana gerhana matahari itu adalah sesuatu kekuasaan yang Allah berikan, bukan sesuatu hal-hal yang lain, apalagi hal negatif atau tidak.
tetapi adalah sebuah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa ibu yang jelaskan untuk sholat kusuf atau gerhana matahari. Yang keempat ada sholat khusuf. Kalau tadi pakai kak kusuf, kalau ini pakai kah khusuf. Itu gerhana bulan. Gerhana bulan juga sebenarnya sama dengan gerhana matahari. Bedanya kan kalau tadi kan matahari, ini bulan. Jadi sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada saat gerhana bulan. Nah, itu yang mana pelaksananya juga sama, yaitu pada saat mulai datangnya gerhana bulan sampai bulan utuh kembali seperti semula. Itu ya anak-anak. Untuk pelaksanaannya juga sama dengan sholat gerhana matahari yang tadi Ibu jelaskan. Dari mulai baca surat Al-Fatihah hanya tiap rakaat 2 kali, tiap rukuk juga 2 kali, ya gitu kan. Adapun bedanya di niat saja. Nih Ibu kasih tahu niatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata li khusufil qamari raka'ataini mustaqbal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, itu dia anak-anak beberapa pengertian, penjelasan rangkaian sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Siapa yang di sini belum pernah ikut melaksanakan sholat gerhana bulan atau matahari? Ayo ngaku. Nah, karena sekarang udah tahu, maka hendaknya kalian mengikuti ya, karena biasanya di daerah itu akan ada pengumuman, ada gerhana matahari, gerhana bulan. Apalagi sekarang udah canggih, udah ada media sosial, ada HP, kalian bisa lihat info apapun 24 jam up to date ya, jadi kalian bisa melaksanakannya. Semoga kalian mengerti ya. Nah, yang terakhir ada sholat apa lagi? Istisqa. Coba kalian lihat istisqa. Ada yang pernah dengar sholatnya istisqa itu sholat apa? Atau mungkin sudah pernah melakukannya? Nah, Ibu jelaskan ya, sholat istisqa itu sholat sunnah 2 rakaat untuk meminta hujan. Yang mana pada suatu wilayah, suatu masyarakat terdapat kekeringan yang sangat dahsyat ya di situ, sehingga masyarakat sangat membutuhkan air ya. Nah, untuk pelaksanaan sholat istisqa itu diharapkan 4 hari sebelum melaksanakan sholat melakukan puasa terlebih dahulu berturut-turut. Kemudian nanti setelah hari keempatnya mereka masyarakatnya itu datang berbondong-bondong ke suatu tempat yang lapang gitu kan ya. Pas perjalanan mereka banyak membaca tasbih, istighfar gitu kan, dan memakai pakaian yang sederhana, dan yang mempunyai ternak, binatang ternak boleh dibawa untuk sambil menyaksikan, melihatlah pelaksanaan sholat istisqa itu. Dan nanti sepanjang jalan tadi mereka beristighfar, kemudian nanti setelah sampai di tempat mereka banyak berzikir kepada Allah sebelum melaksanakan sholatnya. Nah, itulah sholat istisqa ya. Kayaknya ada yang belum pernah nih ya. Nah, nanti kalian bisa lihat ya sholat istisqa yang pernah dilakukan di daerah mana gitu, bisa kalian lihat di YouTube atau dimanapun ya. Nah, yang untuk tata caranya itu pastinya dong tadi ada niat gitu kan. Niatnya apa Bu? Nih bisa kalian lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal istisqai raka'ataini mustaqbal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu dia niatnya saat istisqa. Nah, sebelum kita mulai sholat itu ada beberapa dulu yang harus disiapkan. Setelah semua orang siap gitu kan ya, nanti muazin tidak perlu mengumandangkan azan, karena nanti ada seorang muazin tapi dia tidak mengumandangkan azan, hanya mengucap seruan, mari sholat berjamaah, mari sholat berjamaah ya gitu. Kemudian tadi udah bisa niat kan. Gerakannya semua sama, rangkaian sholatnya itu sama seperti sholat biasa. Yang membedakan itu tadi kayak tidak mengumandangkan azan, hanya seruan, niatnya juga beda. Sama yang terakhir, nanti setelah itu ada khutbah. Khutbahnya itu, khutbah pertama itu dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali, dan yang keduanya itu sebanyak 7 kali ya. Nah, anak-anakku, itulah beberapa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian memahami, mengerti, karena sudah menyimak dengan baik ya. Dan anak-anakku, nah kesimpulannya pada hari ini kita tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu sebagai penyempurna ibadah kita, maka hendaknya kita menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah wajib kita dengan melaksanakan sholat sunnah. Nah, karena selagi kita masih muda, selagi kita mampu, maka perbanyaklah ibadah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak yang berpindah bagi bangsa dan agama. Kemudian karena sudah tadi dijelaskan beberapa niat-niat, ketentuan-ketentuan, hendaknya kalian
menghafalkan dan mengingat semua yang telah Ibu sampaikan dan diterapkan di kehidupan kalian masing-masing saat melaksanakan ibadah ya anak-anakku. Nah, pertemuan untuk kali ini Ibu cukupkan. Jangan lupa untuk evaluasi ya, kerjakan soal di e-learning, kerjakan dengan baik, dengan cermat agar mendapatkan nilai yang memuaskan. Ibu cukupkan, kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari Ibu, kurang dan kurangnya mohon maaf. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata-kata yang keliru, karena Ibu juga hanya manusia biasa yang terluput dari salah dan dosa. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. See you. Alhamdulillahirabbil alamin.